Oke, jadi kali ini saya mau berbagi, mau sharing aja soal bagaimana saya membuat pola dalam membuat dompet. Dan baru-baru ini saya menemukan sebuah life hack sekali ya. Bisa disebut gitu karena ini saya menemukan ini buku apa sih ini namanya? Buku tulis kotak matematika nih. Tuh. Jadi tiap kotaknya itu ukurannya 5 mili atau setengah senti ya berarti. Jadi kalau dua terhitung 1 senti. Jadi saya udah nggak perlu ngukur-ngukur lagi pakai penggaris atau membuat pola di kertas kosong atau kertas HVS dan sebagainya. Jujur biasanya saya membuat pola itu di komputer, tapi kali ini saya mau sharing aja. Kalau membuat pola itu nggak harus pakai komputer, bisa manual. Tapi biasanya kalau di kertas kosong kayak HVS begitu kan nggak ada panduan garis ya. Jadi kita agak susah untuk membuat pola itu benar-benar kotak atau sudutnya membentuk sudut siku 90 derajat, itu agak susah, harus bikin panduan kiri kanan dan sebagainya, jadi agak agak lama. Terus kemudian saya nemu ini, jadi ini akan sedikit mempermudah aja sebenarnya. Jadi langsung aja. Jadi diingat bahwa tiap dua kotak ini nanti akan menjadi panjang 1 cm. Jadi tinggal dihubungkan antar kotaknya saja, bikin titik-titik panjang yang diinginkan. Jadi dalam membuat pola itu kita harus tahu bagian-bagian mana yang harus kita bikin. Contohnya ini dompet yang sudah jadi ya. Oke, jadi pertama kita akan membuat bagian ini, bagian paling luar ini, paling belakang ini. Ini ukurannya itu lupa saya. Kayaknya 23 deh. Ya, jadi kita bikin pertama, saya buat pola paling luarnya ini dulu dengan ukuran lebar ke sini, panjang tingginya ini 9 cm, terus panjangnya ke sana 23. Oke, dan tapi berhubung tuh pasnya itu begini, di tengahnya nggak nyambung, jadi saya akan potong dulu. Jadi ini saya potong dulu begini, saya paskan di garisnya. Terus ini saya kasih lem yang bagian ini. Ini saya kasih lem. Terus saya satukan lagi begini. Saya rekatkan lagi. Pas sesuai dengan garis yang di lembar satunya. Harus pas ya. Biar nggak geser nanti ukurannya. Oke. Sudah. Seperti ini saja. Ini sudah menjadi satu kesatuan garis yang bersambung. Tinggal saya bikin polanya. Pertama bagian paling luar ini 9 kali 23. Kita hitung saja. Nggak harus dihitung sebenarnya. Pakai penggaris juga bisa. Sebentar. Garisnya yang ini jelek. Saya ambil dari ya ujung sini lah. Jangan terlalu ke ujung sekali. Saya ambil di tengah-tengah aja kalau gitu. Oke, tinggal bikin tanda saja dulu di sini. Angka 23 sama 0. Kemudian panjang lebarnya 9 cm ya. Oke, tinggal saya hubungkan garis saja antar titiknya. Oke,
Ini jadi 23 kali 9. Kemudian untuk pola kedua, saya akan bikin bagian yang ini, main bodinya bagian dalam. Saya bikin lurus saja, nggak perlu saya kasih lekukan di sini. Saya bikin lurus saja. Ini turun setengah senti, jadi tingginya nanti 8,5 kali 22. Kenapa 22? Nah, ini fungsinya. Yang bagian belakang itu 23, sedangkan yang bagian dalam itu cuma 22 cm. Fungsinya ini nanti akan disambungkan dari ujung sini sampai sini, kemudian di tengahnya sini kelebihan 1 cm nya apa ya ini disebutnya, pokoknya ini nanti berfungsinya untuk biar dompet ini bisa gampang untuk dilipat seperti ini. Sedangkan kalau sama 22 dengan 22, maka itu nanti akan susah untuk dilipat, karena ya seperti ini aja nempel di sini terus dilipatkan susah. Sedangkan kalau seperti ini kan ada ruang lebih di sini yang dia sudah otomatis melipat ke dalam, jadi akan memudahkan dompet untuk terlipat seperti ini. Jadi tinggi 8,5, panjang 22. Oke, ini langsung saya sambungkan ke sini saja karena kebetulan pas 8,5 sisanya. Di sini tinggal dikurangi 1 cm aja. 2 kotak jadi 1 cm. Oh iya, saya juga akan membuat coakan seperti ini. Akan saya buat seperti ini desainnya. Tapi untuk slot kartunya nanti saya akan bikin lurus saja. Tapi khusus di sini saya juga akan buat ya, mirip-mirip seperti ini. Sebenarnya ini tuh apa ya? Mungkin bisa jadi estetik juga, tapi kalau saya fungsikan untuk memudahkan saya dalam pengerjaan aja sebenarnya. Karena nanti juga di dalamnya kan ada ini, bagian ini. Ini biasanya saya buat 1 cm dan di sininya, di ujungnya sini biar pas gitu. Jadi saya bikin coakan seperti ini. Jadi saya bikin seperti ini saja. Jadi dipotongnya juga seperti ini. Ini dibuang nanti. Oke. Terus ini untuk bagian slot kartunya. Pertama saya bagian ini jadi nanti panjangnya 10 kali 8,5. Nah, saya buat seperti ini. Nah, ini 10 dan tingginya ini 8,5. Tapi dalam polanya saya lebihkan sedikit pada bagian atas, bawah, sama satu sisinya ya. Saya lebihkan setengah senti. Ini tujuannya ketika nanti perakitan atau proses assembly-nya, dia akan kelebihan ya, nantinya akan kelebihan dari ketika dirangkai akan kelebihan, dan kelebihannya itu baru kita potong setelah dirangkai. Jadi nanti hasilnya pada tepiannya itu akan lebih rata dan lebih rapi gitu. Agak susah menjelaskannya, mending nanti pas proses bikin dompetnya nanti saya tunjukkan seperti apa yang saya maksud. Saya lebihkan ini untuk apa nanti maksudnya, biar lebih jelas nanti di proses pembuatan dompetnya langsung aja. Jadi karena ini ada 2 dan sebenarnya identik, polanya cukup dibikin satu saja, tinggal di flip aja gitu. Kemudian untuk bagian kartunya ini sama 10 kali 5 cm ya, 10 kali 5 cm. Kemudian untuk kiri dan kanannya juga saya lebihkan. Ini fungsinya seperti tadi, biar nanti pas dirangkai ada kelebihan dan kelebihannya baru dipotong, biar pinggirnya jadi lebih rapi. Kemudian untuk bagian yang slot kartu bagian kedua dan ketiga ini sebenarnya bentuknya
T ya, tapi saya cukup bikin polanya satu aja, tinggal saya bikin garis bayangan seperti ini. Nanti ketika mencetak di kulitnya tinggal kasih tanda aja, kasih tanda titik 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 gitu, nanti tinggal dipotong sesuai dengan menghubungkan titik-titik yang ada. Jadi nanti bentuknya akan T seperti ini gitu. Oke, saya kira untuk proses menggambarnya sudah. Sekarang saya lanjutkan untuk akan saya tempel di kertas yang sedikit lebih tebal, kertas karton atau sebagainya, bekas bungkus susu atau apa juga bisa. Yang penting dia lebih kaku aja gitu. Jadi nanti bisa digunakan berkali-kali gitu. Nggak harus tiap mau bikin dompet bikin pola lagi, mau bikin dompet bikin pola lagi, nggak harus gitu. Jadi sekali bikin nanti bisa dipakai untuk beberapa kali sampai ya, namanya kertas ya tetap gampang rusak ya, tapi seenggaknya akan berguna jauh lebih lama gitu. Oke, selanjutnya akan saya tempel di kertas yang lebih tebal dan setelah itu saya potong-potong mengikuti pola yang ada. Oke, sekarang polanya sudah jadi. Selanjutnya tinggal kita praktek untuk membuat dompetnya. Jadi secara keseluruhan ya, pola utamanya terdiri dari 4 bagian ini. Dan untuk lebih detailnya nanti pola ini menjadi bagian mananya kita lanjutkan di proses pembuatan dompetnya sendiri.